Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Yovenes Baktiar. Dan kali ini saya akan sedikit sharing tentang pola hidup anak muda yang minim sampah teman-teman. Kita harus membiasakan nih anak muda sekarang itu untuk hidup dengan minim sampah, terutama botol plastik teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan setiap tahunnya itu 70% sampah plastik yang kita hasilkan itu berakhir di lautan teman-teman. Dan kebanyakan itu mayoritas itu adalah didominasi dengan sampah botol plastik teman-teman. Ya, botol plastik dari kemasan air mineral yang kita minum atau air apapun yang kita minum. Nah, setelah itu ternyata banyak terjadinya penumpukan di lautan teman-teman, dan itu mengganggu kesehatan laut. Kalau misalkan kesehatan laut kita terganggu teman-teman, otomatis mengganggu ekosistem yang lainnya yang ada di bumi kita, dan otomatis kesehatan bumi kita juga terganggu teman-teman. Semua ini berawal dari kebiasaan kita yang akan membawa botol tumbler dari rumah kemanapun kita pergi dan memilih untuk membeli air mineral berbentuk kemasan botol plastik saat kita berpergian teman-teman. Nah teman-teman, hal ini tuh biasanya terjadi di masyarakat perkotaan ya, yang memilih hidup praktis. Tapi sebenarnya hidup praktis ini malah menimbulkan kerugian lainnya teman-teman. Dengan tingkat konsumsi air mineral dengan kemasan botol plastik yang tinggi, otomatis sampah yang dihasilkan nantinya pun akan lebih banyak teman-teman. Dengan sistem recycle di Indonesia yang menurut saya kurang begitu efektif, ditambah dengan kebiasaan buruk masyarakat, terutama anak muda kayak kita nih ya. Saya akui anak muda zaman sekarang tuh kayaknya kalau buang sampah tuh kayak nggak peduli gitu, sembarangan gitu ya. Nah, makanya kita harus mengubah pola hidup anak muda kayak kita ini teman-teman. Oke. Dan membuang sampah suka sembarangan itu, hal ini menjadi hal yang penting karena botol plastik itu berserakan di mana-mana teman-teman. Ada di lingkungan kampus kita, di lingkungan kantor kita, di lingkungan masyarakat kita teman-teman. Atau mungkin di selokan. Kalau di selokan itu lebih bahaya teman-teman, karena nanti kalau di selokan itu dan nggak ada yang mengambil ya, petugas kebersihan mungkin nggak ambil juga, nanti botol plastik tersebut akan mengalir ke saluran yang lebih besar atau kali atau sungai. Nah nantinya dari sungai tersebut akan mengalir lagi ke lautan teman-teman. Dan nantinya kalau sudah di lautan kan lautan itu kan luas ya, berarti untuk mengambil sampah tersebut juga membutuhkan effort yang lebih teman-teman. Jadi akan lebih susah kalau sampah tersebut sudah menggapai atau sudah mencapai di lautan teman-teman. Ya teman-teman, biasanya itu yang melakukan ini itu anak-anak muda kayak kita teman-teman, dan males bawa botol dari rumah tuh ke atas alasan yang berbagai macam gitu teman-teman. Ada teman saya yang bawa botol itu males banget karena dia dibilang culun sama teman-teman. Yang gak gitu teman-teman konsepnya. Justru kalau kalian bawa botol tumbler dari rumah itu kalian mengurangi potensi banyaknya sampah plastik yang dihasilkan, karena kalian nggak perlu beli botol mineral lagi kan di warung gitu teman-teman. Dan kalau bawa botol tumbler dari rumah itu kece juga kok teman-teman. Kan banyak botol tumbler yang berwarna-warna gitu, kita bisa sesuaikan dengan passion kita, mungkin kesukaan kita. Dan kalau kalian membawa botol tumbler itu kan bermanfaat gitu teman-teman, banyak manfaatnya. Kalau ada yang bilang kalian culun, itu nggak banget teman-teman. Justru teman-teman kalian yang beli botol air mineral di luar sana terus nanti sampahnya dibuang, itu yang culun banget teman-teman, nggak kece banget itu mah. Nah hal ini harus dibiasakan dari anak-anak muda seperti kita teman, atau mungkin kalau bisa ya di bawah kita lagi dari masa kecil teman-teman, untuk nggak buang sampah sembarangan. Bayangin deh teman-teman, kalau misalkan dalam satu hari setiap manusia itu membutuhkan 2 botol minum plastik yang dia beli untuk beraktivitas, dan kalian jumlahkan ke seluruh penduduk Indonesia yang beraktivitas, atau enggak di Jakarta aja deh, berarti jumlah botol plastik yang dihasilkan di Jakarta itu 2 kali
2 kali besarnya dari jumlah penduduk kita gitu ya. Karena setiap orang mengkonsumsi 2 botol plastik pada saat hari itu. Bayangin kalau mereka satu orang itu membawa botol tumbler dari rumah. Nah, kalau mereka membawa botol tumbler dari rumah, otomatis dia hanya ketika habis dia hanya membeli 1 botol tambahan, 1 botol plastik tambahan. Dan berarti jika dilakukan secara serentak pada hari itu, kita semua mengurangi jumlah produksi sampah botol plastik di Jakarta sebanyak 50%, teman-teman. Dan bayangin lagi kalau misalkan setiap warga di Jakarta membawa botol tumbler dari rumah dan nanti direfill ketika di kampusnya atau di kantornya atau di tempat tujuan lainnya. Bayangin, itu bakal mengurangi produksi sampah botol plastik sebesar 100%. Jadi mungkin pada hari itu kita gak bakal ngeliat sampah plastik berbentuk botol lagi, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa seefisien itu kalau misalkan masyarakatnya disiplin dan kita membiasakan kebiasaan ini dari masyarakat dari umur yang rendah atau masyarakat muda seperti kita. Jadi ayo kita biasain membawa botol plastik dari rumah, teman-teman, biar terciptanya lingkungan bersih di lingkungan kampus kita, di lingkungan kerja kita, di kota kita, di Indonesia kita, di bumi kita, teman-teman. Kemarin teman-teman saya baru aja berkunjung ke pantai ya. Enggak kemarin sih, maksudnya 1 bulan yang lalu atau lebih. Dan mirisnya lagi di pantai tersebut itu banyak banget sampah, teman-teman ya. Dan yang saya lihat itu karangnya itu dipenuhi dengan sampah botol plastik. Terus ikan-ikan pada mati karena dia nggak bisa mengambil udara ke atas, teman-teman, karena di permukaannya itu ada banyak sekali sampah plastik, terutama botol plastik yang kita konsumsi setiap hari, teman-teman. Dan itu menurut saya suatu yang miris sekali, teman-teman, karena akibat pola perilaku hidup manusia yang buruk, kita dapat merusak alam gitu, teman-teman. Itu sesuatu yang miris banget gitu. Kita sebagai manusia harusnya kita dapat menjaga alam kita dengan baik, teman-teman. Nah, teman-teman, kita tuh nggak bisa mengurangi jumlah produksi botol plastik ya, teman-teman, tapi setidaknya kita bisa mengurangi daya konsumsi kita, teman-teman. Maka dari sini saya mengajak kalian semua untuk mengurangi jumlah sampah plastik dengan membiasakan diri membawa tumbler botol plastik dari rumah, teman-teman. Itu hal ini bertujuan untuk menjaga laut kita agar sehat, agar ekosistem laut kita sehat, ekosistem yang lainnya juga sehat, untuk bumi kita yang sehat juga, teman-teman. Gitu. Dengan merubah sedikit kebiasaan kita menjadi lebih baik, maka niscaya akan timbul perubahan yang besar, teman-teman, gitu ya. Itu pasti impactnya bakal besar banget kalau kita sedikit melakukan perubahan yang lebih baik. Semua berdampak besar itu, teman-teman, berasal dari suatu langkah kecil, teman-teman. Maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk hidup dengan hal-hal yang mengurangi produksi sampah plastik, teman-teman. Yuk jadi anak muda yang kece banget nih dengan membawa botol minum tumbler dari rumah gitu. With bottle tumbler we can save the ocean, with bottle tumbler we can save the earth. Dan kalau misalkan dunia kita aman dan sehat, otomatis kita juga akan aman, teman-teman, gitu. Salam dari saya, Yovian S. Baktiar. Salam literasi, salam lestari, Yovian S. Baktiar. Terima kasih.